Wah wah wah, kabar mengejutkan hari ini. Info valid dari A1, Shin Tae-yong tiba-tiba ajak Erick Thohir bertemu. Apakah akan membicarakan posisi Dirtek Timnas Indonesia? Begini fakta mengejutkannya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Tak berkomentar apa-apa setelah pemecatan Shin Tae-yong. Mantan asisten Shin Tae-yong akhirnya buka suara usai pemecatan Shin Tae-yong. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda jangan benci dulu dengan pelatih baru Timnas Indonesia. Ini dia keuntungan Timnas Indonesia jika dilatih Patrick Kluivert. Saksikan ulasan selengkapnya yang pasti kalian dibikin keheranan mendengarnya. Wow, sangat mengejutkan. Belum juga melatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung ketambahan pemain naturalisasi top Eropa. Kira-kira siapa saja mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mantan asisten Shin Tae-yong akhirnya buka suara. Setelah pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, gejolak di media sosial semakin memanas. Banyak spekulasi yang beredar mulai dari isu anti kritik hingga dugaan konflik dengan pemain diaspora. Di tengah ramainya opini publik, asisten pelatih era Shin Tae-yong, Yoo Ja-hoon, akhirnya buka suara. Namun bukan dengan pernyataan panjang, melainkan sebuah pesan singkat yang ia tulis di akun Instagram pribadinya Stop Hoax. Stop bicara yang tidak benar. Pernyataan singkat ini menggambarkan kegelisahan Yoo Ja-hoon terhadap pemberitaan negatif yang dinilainya tidak sesuai fakta. Sebagai orang yang dekat dengan Shin Tae-yong, Yoo tampaknya merasa perlu meluruskan berbagai spekulasi yang menyerang integritas mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut. Polemik ini bermula dari keputusan PSSI yang dinilai tidak transparan dalam proses pemecatan Shin Tae-yong. Federasi sempat mengeluarkan pernyataan tentang dinamika antara Shin dengan pemain diaspora tanpa memberikan rincian yang jelas. Akibatnya banyak pihak berspekulasi bahkan menjadikan pemain seperti Mads Hilgers sebagai sasaran hujatan. Tidak hanya itu, komentar dari Mark Klok yang sebelumnya menyebut Shin Tae-yong sebagai diktator memperkeruh situasi. Meski Klok telah memberikan klarifikasi dan menyebut bahwa kata tersebut kurang tepat, dampaknya sudah terlanjur memicu reaksi publik yang meluas. Kelompok supporter seperti Ultras Garuda bahkan mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan resmi terkait alasan pemecatan Shin Tae-yong. Mereka menginginkan transparansi agar isu-isu miring ini tidak terus berkembang. Yoo Ja-hoon yang juga dikenal sebagai ex-kiper Persipura Jayapura memberikan pesan sederhana namun bermakna mendalam. Dengan menuliskan Stop Hoax, stop bicara yang tidak benar, ia mengajak publik untuk tidak mudah percaya pada spekulasi yang tidak memiliki dasar kuat. Pernyataan ini bisa jadi adalah pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menyikapi isu yang belum jelas kebenarannya. Yoo Ja-hoon tampaknya ingin menegaskan bahwa Shin Tae-yong selama menjadi pelatih selalu bekerja keras untuk kemajuan Timnas Indonesia. Kini Shin Tae-yong telah resmi digantikan oleh Patrick Kluivert. Sebagai bagian dari pendukung sepak bola Indonesia, mungkin sudah saatnya publik mengalihkan perhatian pada masa depan Timnas. Ex-pelatih Neil Maizar juga mengajak semua pihak untuk memberikan Kluivert kesempatan membuktikan kemampuannya. Pastinya ada perhitungan dari federasi. Memang keputusannya tak populer, tapi kan sudah diambil. Sekarang bagaimana caranya kita kawal, biarkan dia bekerja dulu, kata Neil Maizar. Bagaimana pendapat Anda? Apakah pesan Yoo Ja-hoon cukup untuk meredam isu hoaks? Ataukah PSSI perlu lebih transparan agar publik mendapat gambaran yang lebih jelas? Yuk bagikan opini Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong ajak ketemu dengan Erick Thohir.
Pemecatan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Meski sudah digantikan oleh Patrick Kluivert, sosok Sintayong masih meninggalkan jejak mendalam, terutama bagi para pemain muda yang ia orbitkan. Baru-baru ini kabar mengejutkan muncul ketika Sintayong dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keinginan Sintayong untuk bertemu Erick Thohir disampaikan melalui Sumarji, salah satu staf yang dekat dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Erick pun merespons positif ajakan ini. "Welcome," saya bilang, "ayo kita ketemu dan ngobrol," ucap Erick Thohir dalam wawancaranya di Metro TV. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam pertemuan ini? Banyak yang menduga pertemuan ini akan menjadi momen perpisahan secara baik-baik antara Sintayong dan PSSI. Namun spekulasi lain mulai mencuat terutama soal kemungkinan Sintayong ditawari peran baru sebagai Direktur Teknik (Dirtek) Timnas Indonesia. Mengingat kontribusi Sintayong dalam mengembangkan talenta muda seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, hingga Ivar Jenner, gagasan ini tidak sepenuhnya mustahil. Salah satu bukti keberhasilan Sintayong adalah pengakuan dari Ivar Jenner. Pemain muda Timnas Indonesia itu mengenang debutnya melawan Argentina di bawah arahan Sintayong. "Sebagai anak berusia 19 tahun, Anda memberiku kesempatan debut sebagai starter pada laga lawan Argentina," tulis Ivar Jenner di akun Instagramnya. Pengakuan ini menunjukkan bagaimana Sintayong berani memotong generasi demi memberikan peluang kepada para pemain muda. Jika Sintayong diberi peran sebagai Dirtek, ia bisa fokus pada pembinaan pemain muda dan merancang sistem yang lebih terstruktur untuk Timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan keberhasilannya mengorbitkan pemain muda, Sintayong dinilai memiliki kemampuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Namun, apakah PSSI akan memilih langkah ini? Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang profesional dan mengedepankan kepentingan nasional. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut hubungannya dengan Sintayong sebagai hubungan yang baik dan penuh rasa saling menghormati. "Saya berteman baik dengan Sintayong, tapi ini bagian dari profesionalisme," tegas Erick. Bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini akan menjadi momen perpisahan atau justru pembahasan mengenai peran baru Sintayong sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia? Apakah pengalaman Sintayong dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk mengembangkan sepak bola Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda mendukung ide Sintayong sebagai Dirtek, bagaimana menurut Anda rencana terbaik untuk memaksimalkan potensinya? Mari berdiskusi. Keuntungan Timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris asal Belanda, kini resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari publik sepak bola tanah air, terutama karena pergantian pelatih terjadi di tengah prestasi positif yang diraih Timnas di bawah Sintayong. Namun penting untuk melihat potensi keuntungan yang bisa diraih dengan hadirnya Kluivert. Sebagai pemain, nama Patrick Kluivert sudah tidak diragukan lagi. Ia adalah striker andal yang pernah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona. Pengalamannya meraih gelar Liga Champions, Piala Super Eropa, dan La Liga menjadi modal penting yang bisa ia bawa ke Timnas Indonesia. Meskipun pengalaman Kluivert sebagai pelatih belum selevel dengan kariernya sebagai pemain, ia pernah melatih Timnas Curaçao Adana Demirspor di Turki, serta menjadi asisten pelatih untuk Timnas Belanda dan Kamerun. Salah satu keuntungan terbesar dari kehadiran Kluivert adalah kemampuannya membangun komunikasi yang lebih efektif, terutama dengan para pemain keturunan Belanda yang kini mendominasi skuad Garuda. Sebut saja pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh yang sebelumnya sering mengeluhkan kendala bahasa dalam komunikasi tim. Dengan adanya Kluivert, chemistry tim diharapkan dapat terjalin lebih cepat, terutama dengan pemain-pemain yang memiliki latar belakang serupa. Keuntungan lainnya adalah potensi Kluivert dalam membangun pola permainan ofensif yang khas. Sebagai mantan striker, ia diyakini mampu memberikan sentuhan baru dalam strategi menyerang Timnas Indonesia yang selama ini sering dianggap kurang tajam.
Meski belum terlihat nyata, Kluivert punya peluang untuk membawa perubahan positif di lini depan skuad Garuda. Tantangan terbesar yang harus dihadapi Kluivert adalah adaptasi dengan pemain lokal dan ekspektasi tinggi dari masyarakat. Dengan jadwal berat yang menanti seperti melawan Bahrain dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia harus mampu menunjukkan hasil nyata dalam waktu singkat. Banyak yang mempertanyakan apakah keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah momentum positif adalah langkah tepat. Namun saat ini fokus utama adalah mendukung Kluivert dan tim agar mampu tampil maksimal di ajang internasional. Bagaimana menurut Anda apa yang harus dilakukan Kluivert untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Apakah ia mampu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan sepak bola tanah air? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda pengalaman Kluivert sebagai pemain akan cukup membantu perannya sebagai pelatih? Mark Klok beri klarifikasi soal sebutan diktator untuk Shin Tae-yong. Mark Klok menjadi sorotan setelah komentarnya dalam wawancara dengan ESPNNL menyebut Shin Tae-yong dalam kurung STY sebagai diktator. Pernyataan itu memicu gelombang hujatan dari netizen Indonesia yang merasa STY, mantan pelatih timnas Indonesia, tidak layak disebut demikian. Klok akhirnya memberikan klarifikasi menyebut bahwa ada kesalahpahaman dalam penerjemahan wawancara yang dilakukan dalam bahasa Belanda. Klok menjelaskan bahwa kata diktator tidak sepenuhnya mencerminkan maksudnya. Ia mengaku menggunakan istilah tersebut dengan konteks yang berbeda, tetapi terjemahan yang beredar membuat arti pernyataannya menjadi negatif. Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda, mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat, ujar Klok. Sebagai pemain yang mendapat kesempatan debut di timnas Indonesia berkat panggilan STY, Klok merasa sangat bersyukur atas kepercayaan dan pelajaran yang ia dapatkan dari sang pelatih. Ia menekankan bahwa STY adalah pelatih yang tegas dan memiliki metode kerja yang berbeda dari pelatih lain. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat tegas dan setiap pelatih memiliki cara yang berbeda-beda. Saya selalu menghargai perbedaan tersebut, tambah Klok. Walaupun kini STY tak lagi memanggilnya untuk membela timnas, Klok menegaskan bahwa tidak ada sakit hati antara dirinya dan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan, ia berharap yang terbaik untuk karier STY di masa depan. Secara pribadi, saya tidak ada sakit hati sama sekali dengan dia. Saya selamanya bersyukur atas kepercayaannya yang sudah ia berikan. Saya berharap yang terbaik untuk Coach Shin Tae-yong ke depannya, kata pemain Persib Bandung tersebut. Terkait peluang bermain di timnas di bawah pelatih baru, Patrick Kluivert, Klok bersikap profesional. Ia menyatakan bahwa timnas bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk siapa saja yang dianggap pantas membela Indonesia. Tentu sebagai pemain profesional ingin dipanggil ke timnas, tetapi walaupun tidak dipanggil juga tidak apa-apa. Apapun yang terbaik untuk timnas Indonesia, saya akan selalu mendukung, ujar Klok. Pernyataan Klok ini diharapkan mampu meredam hujatan netizen yang merasa tersinggung dengan istilah diktator. Namun bagi sebagian orang, momen ini tetap memunculkan pertanyaan tentang hubungan pemain dengan pelatih dan bagaimana komunikasi di media bisa menimbulkan kontroversi. Bagaimana menurut Anda, apakah klarifikasi Mark Klok ini cukup untuk menjelaskan kesalahpahaman? Apakah Anda setuju dengan pandangan bahwa STY adalah pelatih yang tegas atau Anda punya pendapat lain? Yuk, tulis opini Anda di kolom komentar. Mantan striker timnas Indonesia pesimis Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris timnas Belanda dan Barcelona, kini menghadapi tantangan besar sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ditargetkan membawa Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, Kluivert harus menunjukkan hasil nyata di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi. Namun tidak semua pihak optimis dengan peluang ini. Salah satu yang meragukan keberhasilan Kluivert adalah mantan striker timnas Indonesia, Sergio Van Dijk. Melalui unggahannya di media sosial, Van Dijk mengungkapkan pesimisme bahwa Patrick Kluivert mampu memenuhi target besar ini dalam waktu yang singkat.
Van Dijk menyebut bahwa pelatih baru seperti Kluivert membutuhkan waktu yang cukup untuk membentuk tim ideal. Menurutnya, proses adaptasi dengan pemain dan pengenalan sistem permainan baru biasanya memakan waktu 3 hingga 6 bulan. Ini menjadi tantangan berat mengingat pertandingan penting sudah menanti timnas Indonesia pada Maret 2025. Ekspektasi untuk Patrick Kluivert sangat tinggi, tapi dia butuh waktu untuk mengenal pemain dan membangun sistem permainan. Dengan kondisi sekarang, pemain timnas hanya berkumpul beberapa kali dalam setahun. Ini bukan tugas mudah, ujar Van Dijk. Sebagai gambaran, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dan timnas Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Kedua laga ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Meski peluang masih ada, jalan menuju putaran final tampak terjal, terutama dengan persiapan yang dinilai belum maksimal. Meski pesimistis untuk jangka pendek, Van Dijk tetap melihat sisi positif dari penunjukan Kluivert. Ia menilai pengalaman Kluivert sebagai pemain top dunia dapat menjadi aset berharga bagi pengembangan timnas Indonesia di masa depan. Untuk jangka panjang, saya yakin Patrick Kluivert adalah pilihan yang baik. Saya pernah bekerja dengannya saat di Brisbane Roar dan dia sangat positif. Pengalamannya pasti akan membantu timnas Indonesia berkembang, terutama dalam aspek serangan, kata Van Dijk. Van Dijk juga berharap agar keraguannya terbukti salah dan Kluivert dapat membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Baginya tugas ini berat, tetapi bukan tidak mungkin jika Kluivert mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif. Apakah Anda setuju dengan Sergio Van Dijk bahwa Patrick Kluivert membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun timnas Indonesia? Atau justru optimis Kluivert mampu membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah strategi baru dan nama besar Kluivert cukup untuk menjawab tantangan ini? Mari berdiskusi dan sampaikan pandangan Anda. Mantan Ketua Umum PSSI sebut kultur kepelatihan Shin Tae-yong tak cocok dengan pemain timnas Indonesia. Polemik pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia terus menjadi bahan perbincangan hangat di dunia sepak bola tanah air. Di tengah pro dan kontra yang muncul, mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia menilai bahwa gaya kepelatihan Shin Tae-yong tidak sesuai dengan kultur sepak bola Indonesia, terutama dengan komposisi skuad timnas saat ini yang mayoritas diisi pemain diaspora. Dalam sebuah wawancara di TV One, Nurdin Halid mengungkapkan bahwa keputusan PSSI untuk memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah langkah yang tepat. Menurutnya, gaya bermain speed and power yang menjadi ciri khas Shin Tae-yong tidak sejalan dengan filosofi sepak bola para pemain diaspora yang tumbuh dalam sistem total football ala Johan Cruyff. Sekarang ini 80% pemain timnas Indonesia merupakan pemain naturalisasi yang memiliki darah dan filosofi sepak bola Belanda. Mereka tumbuh dengan gaya total football yang menekankan penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan kombinasi tim. Gaya ini berbeda jauh dengan speed and power yang diterapkan Shin Tae-yong, jelas Nurdin Halid. Ia juga menambahkan bahwa keberadaan pemain-pemain diaspora membuat timnas membutuhkan pelatih yang memahami kultur sepak bola Belanda. Oleh karena itu, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dianggap langkah yang lebih relevan untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pilihan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sangat tepat. Dia berasal dari kultur sepak bola Belanda yang sudah mendarah daging pada pemain diaspora. Dengan ini, proses adaptasi antara pelatih dan pemain bisa lebih cepat, sehingga performa tim diharapkan meningkat imbuhnya. Meski demikian, pernyataan ini menuai reaksi beragam dari pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa bahwa Shin Tae-yong telah memberikan perubahan signifikan pada timnas, termasuk dalam hal mentalitas dan kedisiplinan pemain. Namun sebagian lainnya setuju bahwa dengan komposisi pemain saat ini, pendekatan berbeda mungkin dibutuhkan. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong juga membawa harapan baru.
Ex-striker legendaris Belanda itu akan mulai memimpin skuad Garuda setelah diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari 2025. Pernyataan Nurdin Halid ini tentu memancing diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola. Apakah Anda setuju dengan pandangannya bahwa kultur sepak bola Sintayong tidak cocok dengan pemain diaspora Indonesia? Atau justru Anda merasa bahwa Sintayong seharusnya diberi kesempatan lebih lama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert adalah langkah yang tepat atau seharusnya ada pendekatan lain? Mari kita berdiskusi dan memberikan sudut pandang masing-masing. Tiba di Indonesia, Patrick Kluivert akan bertemu dengan pemain Liga 1. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, dikabarkan akan tiba di tanah air pada Sabtu 11 Januari 2025. Kehadirannya membawa harapan baru bagi para pecinta sepak bola nasional. Dalam jadwal awalnya, Kluivert direncanakan bertemu langsung dengan pemain-pemain Timnas yang berkompetisi di BRI Liga 1. Langkah ini diambil untuk membangun chemistry antara pelatih dan pemain lokal. Namun keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama terkait nasib pemain abroad yang selama ini menjadi tulang punggung Timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pertemuan dengan pemain Liga 1 bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara pelatih dan pemain lokal. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka termasuk dalam daftar pemain yang akan bertemu langsung dengan Kluivert. Namun di sisi lain, para pemain abroad seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Saina Patinama tidak diwajibkan hadir. Erick Thohir menyebut bahwa mereka diharapkan untuk menghubungi Kluivert secara mandiri. Langkah ini memunculkan kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa pendekatan semacam ini kurang efektif. Pemain abroad kebanyakan berada di Eropa. Mereka harus menemui Kluivert sendiri, tetapi tanpa dukungan dari PSSI, tidak semua pemain punya waktu untuk melakukannya. Ini bisa menghambat komunikasi awal yang seharusnya berjalan lancar, ungkap salah satu penggemar sepak bola nasional. Keputusan Kluivert untuk bertemu pemain Liga 1 terlebih dahulu memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin akan lebih memprioritaskan pemain lokal sebagai pilar utama Timnas. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pendukung local pride yang selama ini menyayangkan dominasi pemain naturalisasi di skuad Garuda. Namun tidak sedikit yang menilai bahwa strategi ini bisa menjadi bumerang. Dengan waktu persiapan yang hanya sekitar 5 bulan sebelum menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pemain, baik yang bermain di Liga 1 maupun di luar negeri, seharusnya diundang dalam satu sesi pertemuan. Hal ini akan mempercepat proses adaptasi dan membangun kerjasama tim yang lebih solid. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Target besar telah dicanangkan oleh PSSI untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, baik melalui jalur utama maupun play-off. Namun dengan persiapan yang terkesan terpisah antara pemain lokal dan pemain abroad, banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini cukup efektif untuk menghadapi lawan berat seperti Australia dan Bahrain. Apakah Anda setuju dengan langkah PSSI yang lebih memprioritaskan pertemuan dengan pemain Liga 1 terlebih dahulu? Ataukah seharusnya semua pemain, baik lokal maupun abroad, dikumpulkan bersama untuk menyambut pelatih baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Patrick Kluivert bakal ketambahan pemain naturalisasi baru kelas Eropa. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, akan memimpin skuad Garuda dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Diikuti pertandingan kandang melawan Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Untuk memperkuat tim, Kluivert berpotensi mendapatkan tambahan amunisi berupa 4 pemain naturalisasi baru. Nama-nama seperti Jairo Riedewald, Ole Roemeny, Mauro Zijlstra, dan Emil Audero dikabarkan tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan sekaligus memberikan dimensi baru pada permainan timnas Indonesia. Kluivert kemungkinan besar akan menggunakan formasi andalannya 4-2-3-1 yang memaksimalkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi, lini belakang hingga lini depan akan memiliki wajah baru. Di sektor penjaga gawang, Maarten Paes kemungkinan tetap menjadi pilihan utama, namun kehadiran Emil Audero bisa menjadi pesaing ketat. Di lini pertahanan, duo bek tengah Maes Hilgers dan Jay Itzes akan menjadi andalan, sementara Kevin Dix dan Calvin Verdon mengisi posisi bek sayap. Lini tengah akan diperkuat oleh Jairo Riedewald dan Tom Haye dengan Marcelino Ferdinand bermain lebih menyerang. Sementara itu posisi sayap akan dipercayakan kepada Lianur Rijnder dan Ragnar Oratmangoen dengan Ole Roemeny sebagai ujung tombak. Kehadiran 4 pemain naturalisasi ini disambut dengan antusiasme sekaligus perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap langkah ini dapat meningkatkan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagian lainnya mengkritik ketergantungan pada pemain naturalisasi yang dinilai mengurangi kesempatan pemain lokal untuk berkembang. Apakah kehadiran 4 pemain naturalisasi baru ini menjadi solusi tepat untuk meningkatkan performa timnas Indonesia? Ataukah kita seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi.